Benarkah KPK menetapkan pasal karet saat menetapkan mantan pengacara Setia Novanto Fredrik Yunadi sebagai tersangka dalam upaya merintangi penyidikan terhadap Setia Novanto? Dan benarkah profesi kedokteran tidak bisa dipidanakan karena ada kesalahan analisis medis? Kami akan mengulasnya malam hari ini dengan Donald Faris, merupakan peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam, Bang Donald. Kemudian ada Saprianto Reva yang merupakan kuasa hukum Fredrik Yunadi yang juga Wakil Ketua Umum DPN Pradi. Selamat malam Pak Reva. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Kemudian ada Dr. Mahesa Paranadipa yang merupakan Ketua Bidang Keorganisasian dan Sistem Informasi Kelembagaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Selamat malam, Pak Mahesa. Terima kasih sudah hadir. Saya akan mulai dari Pak Reva terlebih dahulu karena hari ini rupanya teman-teman advokat dari Pradi DPN Pradi mendatangi KPK. Kalau tidak salah ada pernyataan juga mengatakan ini pasal yang digunakan untuk menjerat Pak Fredrik pasal karet, pasal 21 begitu ya, dari Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Apa alasannya coba bisa dijelaskan? Ya, ini kan pasal 21 ini kan pasal turunan sebenarnya. Bukan pasal utama dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu kan sebenarnya adalah penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Jadi ini turunannya. Turunannya pasal 21. Pasal 21 ini pasal yang masih bisa ditafsir-tafsirkan. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Karena pasal turunan maka bisa ditafsir-tafsirkan. Bisa ditafsirkan. Bukan masalah turunannya, tapi pasal ini sendiri membuka ruang untuk penafsiran. Karena pasal 21 itu kan unsurnya adalah mencegah, merintangi, dan menggagalkan penyidikan tindak pidana korupsi. Itu yang diperlakukan kepada Pak Fredrik. Itu kan yang dimaksud dengan merintangi, mencegah itu kan perlu pengertian lebih lanjut. Yang oleh KPK itu ditafsirkan menghalang-halangi itu adalah pengacara dalam melaksanakan tugas profesinya, kemudian ditafsirkan menghalang-halangi penyidikan KPK. Itu kan penafsiran mereka. Karena ini berkaitan dengan penafsiran, kita juga bisa menafsirkan sendiri juga dong. Kalau akhirnya kita menafsirkan sendiri, ya bahwa ini serangan terhadap profesi advokat. Anda melihatnya ini serangan terhadap profesi advokat. Kami melihat sementara begitu. Karena selama Freddy ini Fredrik Yunadi ini melakukan pembelaan terhadap Setnov, kita kan memantau. DPN Pradi memantau apakah ada pelanggaran etik atau tidak. Oh, itu ada juga kita ya? Pantau. Ada aturannya juga? Ada, karena kita kan punya komisi pengawas. Kita punya Dewan Kehormatan daerah dan pusat. Dipantau. Sampai hari ini komisi pengawas belum mengatakan ada pelanggaran kode. Tidak ada ya? Sampai hari ini tidak ada? Sampai hari ini belum ada. Begitu ditersangkakan KPK maka justru Pradi merasa aneh? Nah, justru kita merasa aneh. Kenapa kok kita nggak pernah diberitahu bahwa kalau pelanggaran hukum kan umumnya pelanggaran etik. Umumnya kan begitu, pelanggaran hukum, pelanggaran etik. Tapi kok kita nggak pernah diberitahu, tahu ditempatkan sebagai tersangka. Kita kan kaget dong, ini sedang melaksanakan profesinya. Tidak hanya Fredrik Yunadi, tetapi ada dokter, siapa Bimanes ya? Dokter Bimanes yang juga menjadi tersangka. Dari IDI melihatnya seperti apa? Apa sama seperti Pradi sebelumnya juga memantau Dr. Bimanes ini seperti apa? Ada pelanggaran etik tidak? Dan bagaimana tanggapannya ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Ya memang sekedar informasi bahwa sebelum penetapan tersangka kita IDI melalui Mahkamah Kehormatan dan Etik sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beliau, dan kita kaget dalam proses berjalan tiba-tiba sudah ada penetapan tersangka. Oh, jadi maksudnya IDI kasih kesempatan IDI dulu untuk memproses itu begitu? Ya kita dalam kemarin juga IDI dengan Polri seperti itu pembicaranya. Jadi ketika ada proses di internal organisasi untuk pemeriksaan etik, kita mendahulukan proses itu. Tapi secara internal proses apa? Etik atau hukumnya dulu? Jadi maksudnya kita dengan Polri sudah ada MOU. Koordinasi. Ketika ada dugaan malpraktek atau yang lain-lain itu, maka kita melihat apakah ada pelanggaran etik atau murni pelanggaran pidana. Kalau misalnya ini ada etik, diserahkan dulu lah ke profesi. Nah, cuma di internal IDI kita punya aturan bahwa ketika ada proses pemeriksaan etik dan kemudian ada pemeriksaan hukum, maka kita melakukan penghentian sementara pemeriksaan etik. Jadi kita dahulukan dulu pemeriksaan hukumnya. Kalau itu ada pemeriksaan hukumnya. Nah, kalau sekarang yang kodeks yang sekarang ini bagaimana? Kita pending dulu pemeriksaan etiknya. Jadi ini kan udah penetapan tersangka, ada proses penyidikan, ya kita hormati dulu proses hukumnya. Selama ini dengan KPK berjalan mulus atau baru kali ini berbeda atau seperti apa? Atau belum ada sebelumnya? Ya, sekedar informasi baru kali ini memang terjadi bahwa ada dokter kami, anggota kami yang memeriksa tersangka tindakan pidana, dalam hal ini tindakan korupsi yang ditetapkan juga jadi tersangka. Baru kali ini terjadi.
Yang sebelum-sebelumnya itu dengan KPK juga ataukah dengan kepolisian? Kemarin-kemarin kita dengan KPK udah dari tahun 2010 loh. Iya. Dari tahun 2010. Dan belum terjadi seperti ini. Belum terjadi seperti ini. Baru kali ini begitu. Baru kali ini. Jadi ini mempertanyakan ke KPK juga nih, kenapa bisa seperti ini? Ya, kita juga dari pimpinan kemarin sudah mencoba berkomunikasi dengan pimpinan KPK. Mungkin akan ada pertemuan intens juga mempertanyakan kenapa ada penetapan ini. Karena ID juga menyadari lah, ada kalau bicara tentang aspek etik dengan hukum itu memang ada suatu kasus-kasus yang saling bersinggungan. Saling bersinggungan. Tapi ketika misalnya penetapan tersangka itu berkaitan dengan tindak tanduk profesinya, sang dokter, maka harusnya pemeriksaannya diserahkan kepada profesi untuk melihat apakah benar ada pelanggaran-pelanggaran standar profesi yang dilakukan. Baru setelah itu kalau hukum mau berjalan silakan, begitu? Ya, seperti itu. Oke, tapi artinya menurut Anda profesi ini seharusnya tidak dipidanakan ya? Soal praktek yang salah atau ya, kalau soal yang pidana tidak dipidanakan itu kan aturan universal ya. Setiap orang kan tidak kebal secara hukum kan. Ya kan? Tapi kalau terkait dengan profesi itu. Tapi kalau terkait dengan profesi, maka sebaiknya diserahkan dulu kepada profesi karena kita kan ada dua aspek di profesi, ada aspek etik, ada satu lagi yang mungkin masyarakat belum paham, ada aspek disiplin juga. Jadi bisa dicabut izin kedokterannya. Bisa dicabut izin kedokterannya. Bahkan bisa dikeluarkan dari komunitas profesi kalau memang terbukti itu pelanggaran berat. Kita keluarkan dari profesi. Gitu loh. Tapi ID juga menyadari kalau memang dalam proses pemeriksaan tersebut terdapat dugaan potensi pelanggaran pidana, itu kami serahkan kepada pihak penegak hukum untuk memproses itu. Jadi intinya sih mungkin serahkan ke profesi dulu sebenarnya ya, tetapi karena ini berjalan ya silakan jalan. Tapi kalau pihak dari Peradi ini beda, justru memandangnya ada yang aneh dari penetapan dengan pasal karet. Supaya kita sama-sama bisa membedah pasal 21 ini, coba saya akan munculkan terlebih dahulu secara infografis dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berikut ini. Penuh ya, jadi sangat mungkin bisa ditaruh di layar yang lebih besar. Ya. Jadi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau baik belakangnya. Lihat ini dia nih. Supaya lebih jelas. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Jadi multitafsirnya tadi kalau yang disebutkan oleh Pak Reva adalah sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan, itu yang bisa tafsirnya banyak ya. Bisa berbeda. Tafsirnya bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Apalagi ini pasal turunan sebenarnya. Apalagi pasal turunan dan saya katakan di pasal turunan kenapa? Karena ini kan tidak ada hubungannya sebenarnya dengan tindak pidana utama. Ya kan? Tapi kemudian ini yang diprioritaskan, tindak pidana utamanya enggak. Tindak pidana utama itu maksudnya terkait kasus KTP kasus elektronik. Kasus KTP-nya itu yang merugikan uang negara yang triliunan itu. Mestinya itulah yang diproses dulu kan, bukan ini. Sehingga kan mencurigakan kita ini. Ada apa ini ya? Kan? Baik, Mas Donald, Bang Donald mungkin bisa Anda berikan jawaban terkait dengan pernyataan Pak Reva dulu. Pertama, saya masuk dari ini dulu, Mas Indra. Biar masyarakat juga memahami secara utuh konteks profesi dan konteks penegakan hukum melalui Undang-Undang 3199, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini. Pertama kita lihat konteks profesi dulu. Dalam Undang-Undang Advokat ada pasal 16, ini pasal imunitas terbatas terhadap profesi advokat. Bunyi pasal itu kira-kira dengan unsur-unsur seorang advokat tidak bisa dituntut secara pidana, perdata, jikalau menjalankan profesinya dengan itikat baik di dalam persidangan. Kemudian Mahkamah Konstitusi terjadi gugatan yang awalnya terbatas lokusnya hanya di persidangan saja, tapi kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi di luar persidangan. Artinya seorang advokat terlindungi dalam tanda petik terhadap sebuah profesi yang tidak bisa digugat secara perdata dan pidana di dalam ruangan, di dalam proses persidangan maupun di luar persidangan. Tapi ada pasal jantung di situ, Mas Indra, dengan itikat baik. Nah, pemaknaan itikat baik ini juga sesungguhnya tafsirnya sangat luas sekali. Kapan bisa dinilai orang punya itikat baik atau tidak punya itikat baik?
tentu melihatnya adalah rangkaian peristiwa dan perbuatan-perbuatan. Maka nyambung dengan pasal 21 tadi. Pasal 21 itu bicara soal mencegah, merintangi, atau menghalangi. Bagaimana melihat peristiwa perbuatan yang a contrario atau berseberangan dengan orang yang tidak memiliki itikat baik tadi adalah apakah ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang advokat baik di dalam persidangan atau di dalam persidangan secara langsung atau tidak langsung mencegah, merintangi atau menghalangi proses hukum itu sendiri. Nah, yang dilakukan oleh KPK hari ini saya melihat mereka membidik sebuah peristiwa atau tindakan. Yang dibidik bukan Pak Fredrik Yunaldinya, yang dibidik adalah tindakan orang-orang atau individu yang dengan sengaja merintangi. Hukum pidana kan tidak mengejar orang, yang dikejar adalah perbuatannya. Apa perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam bentuk merintangi, mencegah atau menghalangi tersebut sehingga proses hukum kemudian menjadi terhalangi. Nah itu menurut saya kita harus clear dulu di pasal 16 dan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar melihat ini sesuatu yang berkaitan. Yang menurut Pak Reva tadi merintangi, menghalangi tadi itu multi tafsir begitu. Nah, Bang Donald. dia menjadi tentu wajar saja Pak Reva bilang itu multi tafsir. Yang akan dikejar adalah tindakannya seperti apa, Mas Indra. Benarkah terlihat merintangi tidak begitu ya? Apakah terhadap melintangi enggak? Unsur melintangi itu seperti apa? Perbuatannya apa yang dilakukan? Kalau cuma statement di media, di CNN, kemudian menyatakan KPK tidak profesional, itu tindakan bukan yang tidak merintangi. Tapi kalau ada advokat, ada tindakan, saya kutip apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Karena saya tidak mau keluar juga dari konteks. Ada perbuatan disampaikan oleh pimpinan KPK seperti ini. Ada upaya untuk mengkondisikan rumah sakit. Ada upaya untuk mengkontak salah satu orang dokter. Membooking satu lantai. Membooking satu lantai. Saya nggak tahu kan. Tapi itu yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Artinya ada tindakan-tindakan yang secara action terstruktur kemudian merintangi agar yang bersangkutan tersangka Setia Novanto itu tidak bisa diproses atau diperiksa oleh KPK. Itu tindakan, bukan pernyataan. Jadi tindakannya yang dikejar. Kalau pernyataannya dibuat acuan pidana itu baru. Itu tidak ngaruh. Bahkan ketika KPK berkali-kali ini Pak Fredrik ini kan keras sekali kepada KPK. Juga hadir di forum ini ya? Forum menyatakan KPK dengan berbagai macam tudingan. Kan KPK tidak pernah terbawa arus dengan tudingan-tudingan seperti itu. Justru KPK kan mau concern di fokus Setia Novanto dan perbuatannya. Tapi yang dikejar kan bukan pernyataan Pak Fredrik di sini, di CNN atau di media-media lain. Yang dikerjakan perbuatan seperti itu. Saya mau mengilustrasikan begini Mas Indra. Jika ada satu advokat yang membela kliennya, dan dalam proses pembelaan itu, seorang advokat memberikan uang kepada hakim, maka tidak bisa kemudian dianggap advokat yang menyuap hakim tersebut diserang profesinya. Yang dikejar kan yang tindakan menyuapnya yang dikejar. Bukan membelanya. Bukan membelanya. Jadi itu adalah dua hal yang terpisah. KPK sedang mengejar tindakan di luar tugas seorang pembelaan advokat yang punya tendensi untuk menghalangi itu. Nah, itu yang dimaksud Pak Reva. Nanti kita akan jawab setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Prime News. Baik, ini menjadi pertanyaan kemudian ketika beberapa profesi dalam kasus Setia Novanto ini seperti dari pengacara dan juga dokter, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena disangka ikut menghalangi, merintangi. Pak Reva, tadi penjelasan Bang Donald bagaimana Anda menanggapinya? Karena yang dimaksud itu bukan upaya Fredrik Yunadi membela Setia Novanto saat itu sebagai kuasa hukumnya, tetapi tindakan, aksinya yang di luar kepengacaraan itu sebenarnya yang disangkakan kepada Fredrik. Sebenarnya kan isu dia jadi tersangka ini kan sudah berkembang sebelumnya. Lalu kemarinlah secara resmi Ibu Basaria mengumumkan.
Setelah Ibu Basaria mengumum, kita baru tahu. Oh, ini toh yang dikatakan merintangi. Berarti kan sekarang kita perlu masuk ke pembuktian kan? Apakah yang disampaikan oleh Ibu Basaria itu benar-benar bisa dibuktikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku? Ya kan, memenuhi nggak dua alat bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Pak Fredrik ini dalam pembicaraan dengan kita, ketika kita juga bertanya, dia tidak pernah mau mengaku dan tidak merasa apa yang disampaikan oleh Ibu Basaria itu dia lakukan. Iya kan? Dia nggak merasa itu dia lakukan. Nah, kalau kemudian itu dia lakukan menurut KPK, berarti kan ada pelanggaran etik di situ kan? Ada pelanggaran etik kan? Kenapa itu nggak diinformasikan kepada kami? Supaya kami bisa masuk dalam kasus ini. Ya kan? Kan itu baru muncul sekarang. Nah, makanya tadi saya datang ke KPK, saya minta penundaan besok. Beri kami kesempatan untuk menyelesaikan kalau memang ini merupakan pelanggaran etik. Yang tadinya kami memantau tidak ada, lalu karena ini sekarang sudah jadi isu utama, Kompas harus masuk untuk bisa membuktikan ada atau tidak pelanggaran etika. Jadi kalau memang ada, ya informasikan kepada kami lah, jangan diam-diam aja kan. Nah, lalu kemudian dilempar ke publik, lalu dijadikan dia tersangka tanpa kita tahu apa penyebabnya. Sehingga kan pengacara kan merasa, kita memantau gerakan Fredrik ini selama ini dia masih dalam koridor sebagai seorang pengacara. Kalau gaya dia meledak-ledak, ya bahasa yang diucapkan agak keras, itu kan persoalan lain. Itu kan tipikal setiap orang kan, yang bisa beda antara orang yang satu tapi dengan satu. selama melakukan pemantauan pemantauan terhadap Fredrik Yunadi ini, apakah Peradi juga tidak melihat misalnya upaya seperti aksi tadi yang mendesain agar misalnya Setia Novanto tidak datang dulu dalam pemeriksaan KPK, mendesain agar misalnya Setia Novanto pura-pura kecelakaan dulu dan lain sebagainya. Itu kan baru kemarin sore. Kita juga barunya tahunya kan baru kemarin sore. Sementara pemantauan ini sudah berlangsung sejak Pak Fredrik menangani kasus itu dan menjadi berita-berita terus di media, kan pemantauan berjalan. Kemarin lah kita tahu, oh itu tuh yang merintangi. Nah, kalau memang itu merintangi, menurut KPK, berarti kan ada pelanggaran etik di situ. Ya kan, katanya Fredrik memanipulasi rekam medis. Saya juga tanya ini. Rekam medis itu milik pasien loh. Disimpannya di rumah sakit. Bagaimana caranya Fredrik memanipulasi? Ya kan? Lalu dikatakan, karena itulah ada satu dokter yang kemudian juga menjadi tersangka. Nah, makanya kan bagaimana caranya Fredrik terlibat kalau ada manipulasi? Mungkin yang manipulasi ya bukan Fredrik kan gitu. Saya nggak ingin mengatakan siapa yang melakukan ya. Ya kan? Kalau memesan, misalnya ada kemudian memesan proses manipulasi itu menurut Anda itu kan, memang menyalahi? Itu kan soal pembuktian yang agak sulit memang pembuktian, tapi saya menanyakan mengandaikan kalau memang kemudian ada seorang pengacara karena mati-matian ingin membela kliennya agar bisa lolos, kemudian mendesain untuk memesan medisnya seolah sakit begitu ya. Itu salah tidak menurut pengacara? Sekarang itu pelanggaran etik. Pelanggaran etik ya. Pelanggaran etik. Makanya ketika ini sekarang mencuat itu yang disampaikan Ibu Basaria, kita masuk. Kita akan periksa apakah benar ada atau tidak pelanggaran etik. Tapi kan kita nggak tahu selama ini lalu dimunculkan dia tersangka dengan gaya dia melakukan pembelaan, ya kita menganggapnya jangan-jangan ini ditujukan kepada pengacara ini. Semua pengacara akan diperlakukan yang sama. Hati-hati loh Anda di KPK. Ya kan, kalau Anda akan bernasib seperti ini. Ya kan? Nah, kalau begitu kan membuat gesekan antara dunia kepengacaraan dengan dunia. Sejauh itu kan kekhawatirannya kira-kira Bang Donald? Jadi inilah suara kawan-kawan. Yang saya sampaikan ini suara kawan-kawan loh ya. Iya. Kawan-kawan anggota. Tapi seberapa sering KPK melakukan itu kepada kan banyak juga tidak perspektifnya. Saya kebetulan berada di dunia advokat juga, Pak Reva. Saya juga mengamati situasi psikologi yang berbeda juga, Pak Reva. Benar bahwa ada sebagian yang khawatir ini adalah jalan gelap profesi advokat yang kemudian menjadi redup, tapi juga ada melihat ini menjadi jalan terang profesi advokat. Ini dua sisi juga. Pak Reva pasti juga mengakui, ada temannya juga yang menganggap, oke, ini bagus antara pengacara yang benar-benar menjaga etik dengan pengacara yang kemudian patut diduga melanggar etik, kemudian ada proses di antara keduanya. Sehingga kita, pengacara yang sudah banyak bekerja, tidak pernah menyogok hakim, tidak pernah kemudian menghalangi proses hukum, gara-gara datang pemeriksaan, gara-gara kasus ini kemudian menjadi terbawa-bawa juga, gara-gara Setia Novanto cerita bakpao dan cerita kemudian
banyak cerita yang kemudian cerita bapau dan kemudian banyak hal. Itu kemudian kan juga menyinggung banyak profesi advokat juga pada waktu itu. Banyak yang juga marah, Pak Reva, saya amati. Banyak yang marah, kok begini betul membela? Kok begini membela biasa aja lah gitu kira-kira. Justru pada titik ini saya juga menilai, karena saya juga berada di dunia advokat. Ada yang merasa, oh ini bagus. Apa yang dilakukan KPK ini justru membedakan dan mengklirkan mana-mana yang kemudian nggak boleh dan mana-mana kemudian tindakan yang maksudnya ini jangan terlalu khawatir karena ini akan jelas di pengadilan. Menjadi jelas untuk itu dan ini menurut saya langkah proses hukum yang akan terjadi pembuktian. Saya tambahkan sedikit soal Pak Reva tadi soal etik. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh DPN Pradi karena mulai melakukan monitoring terhadap itu harus diberlakukan terhadap seluruh advokat tentunya. Dan itu sesuatu yang positif. Tapi ini jangan juga saling menegasikan. Apa yang etik dilakukan oleh DPN Pradi silahkan jalan, apa yang dilakukan oleh KPK juga silahkan jalan. Ini proses yang sering kita dorong paralel. Jadi maksudnya tidak perlu KPK menunda dulu karena DPN Pradi harus jalan etik. Betul, karena ini adalah proses yang berbeda. Resikonya seperti ini, Mas Indra. Kalau profesi etik atau DPN Pradi atau organisasi etik lah, saya lebih bagus membacanya organisasi etik advokat menganggap tidak terjadi pelanggaran, tapi proses pidana berjalan, fakta pembuktian di persidangan berjalan, hakim loh menganggap itu bersalah. Tentu ini akan memukul profesi etik advokat yang mengatakan tidak terjadi pelanggaran. Karena ini berjalan paralel. Karena itu harus sebenar-benarnya melakukan pemantauan dan berjalan paralel saja. Karena jangan sampai situasinya menyatakan bahwa organisasi advokat menyatakan clear and clear, nggak ada masalah. Tapi ternyata pengadilan, kepada siapa lagi yang paling tinggi adalah pengadilan tentunya kita akan menjadikan benchmark atau patokan. Menyatakan terbukti bersalah melakukan menghalang-halangi pengadilan. Tentu ini akan meruntuhkan wibawa organisasi advokat. Yang dikorbankan malah nama organisasinya. Nah kalau di ID, Ikatan Dokter Indonesia, kenapa tidak ikut berjalan sekalian aja? Proses hukum jalan, proses etiknya juga sekalian berjalan begitu. Nanti kalau kami memaksakan proses etiknya tetap berjalan, sedangkan misal pada saat pemeriksaan kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk dilakukan penyidikan, nanti dianggap kami menghalangi juga nantinya. Jadi kami menghormati proses hukum. Jadi kami menghormati proses hukum itu. Jadi penafsiran luas juga. Ya, tapi perlu kami tegaskan bahwa tindakan kedokteran itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Artinya setiap dokter yang melakukan tindakan atau memberikan putusan medis itu didasarkan kepada keilmuan, kompetensi dan dilindungi undang-undang lah intinya. Nah, ini yang menimbulkan ketakutan bagi teman-teman kami di daerah. Nah, saya mau membedakan ini, Mas Eva. Tindakan medis itu dilindungi oleh hukum. Sama juga dengan polisi dilindungi secara hukum. Menembak maling sampai mati, polisi tidak didakwa dengan pembunuhan. Kira-kira begitu kan analoginya. Tapi kalau ada perbuatan di luar profesi yang dijalankan dengan orang-orang tertentu, dengan bermufakat bersama-sama untuk mengarang sebuah kondisi, itu dilindungi enggak juga dengan profesi? Artinya ada manipulasi mengeluarkan putusan medis. Itu bukan ranah kami untuk mencari tahu benar tidaknya. Betul. Karena bukan kompetensi kami untuk itu. Tapi selama di etik bukankah itu yang harus dicari juga? Misalnya kalau proses etik jalan di ID. Benar nggak mengeluarkan putusan medisnya seperti ini karena apa? Apakah karena dia ada manipulasi atau tidak? Kalau manipulasi itu salah. Diperiksa itu pelanggaran etik. Karena manipulasi tidak memanipulasi atau tidak, kami perlu cross check dulu dengan standar yang ada. Ada pelanggaran standar nggak di situ misalnya? Ada pelanggaran SOP nggak di rumah sakit yang dilanggar? Ya kan? Karena setiap rumah sakit punya SOP masing-masing gitu kan. Nah, penggalian seperti ini kami belum lakukan gitu loh. Ya kan? Dan satu lagi, ya itu, kami mengkhawatirkan dampak sosial dari ini. Tapi jangan diragukan komitmen kami mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. Dalam arti tugas kami profesi, kalau menyangkut tentang interaksi dokter dengan pasien, kemudian ditersangkakan, maka kami harus turun. Kami harus melakukan pendampingan terhadap tersebut. Tapi konteks ketika kami mendukung KPK untuk pemberantasan korupsi, kami tetap komitmen di situ. Kalau tadi kita sempat simak pernyataan Dr. Bimanes yang mengatakan tidak ada itu memboking satu lantai dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kemudian di pengadilan menemukan kondisi seperti itu bagaimana kira-kira? Ya itu silakan diproses di pengadilan. Kalau memang ternyata terbukti ya silakan jatuhkan sanksi. Ya kan?
Nah setelah itu kami akan berproses juga secara etik. Oke. Tetap akan berproses secara etik begitu ya. Iya. Itu tujuannya untuk mencopot atau tidak mencopot izin prakteknya begitu ya. Karena Mas Indra, situasi yang terjadi di kawan-kawan advokat sama juga terjadi di kawan-kawan dunia medis, dokter khususnya. Ada dua sisi juga. Ada yang pro dan kontra juga. Ingat kan Mas Indra, ketika dirawat di rumah sakit gede sebesar Bapau itu, kemudian Dr. Tompi juga sebagai seorang dokter juga mengkritik treatment kedokteran yang terjadi. Mungkin Mas juga ingat mungkin kan ya Dr. Tompi. Jadi dua sisi juga sebenarnya. Ada yang marah juga konyol sekali gitu ya, ini dokternya seperti apa, itu juga dipertanyakan. Dan menurut saya ini tapi Dr. Tompi tidak mengkritik dokternya kan? Tindakan medisnya yang dirawat pada waktu jadi itu. bukan pertentangan antar dokter. Betul. Jadi saya tidak mau mengeneralisir bahwa ini akan memukul seluruh orang, seluruh profesi. Karena ada sisi lain juga, ada orang yang juga marah ketika profesinya direndahkan. Saya melihat dari peristiwa ini message-nya adalah jangan bermain-main dengan etika profesi. Itu message yang paling besar dari persoalan ini. Jangan justru untuk menjaga marwah profesi itu begitu kan. Harusnya ini disambut baik oleh ID harusnya ya. Kalau dalam soal kedokteran. Ya, sekali lagi kami tegaskan, kami menghormati proses yang sudah berjalan, ya kan. Cuma ketika bicara tentang interaksi, kami nggak tahu ya. Terus sampai dengan hari ini kami nggak tahu alat bukti apa yang dipakai oleh penyidik untuk menetapkan tersangka. Tapi jika alat bukti itu berkaitan dengan tindak tanduk profesi, tindakan kedokteran, maka kami perlu terlibat di situ, ya kan. Itu berdasarkan undang-undang kami perlu terlibat di situ. Jadi maksudnya harus tahu juga organisasi ini ya, keprofesian ini harus mengetahui juga apa masalahnya sehingga tapi sejak awal ketika sebelum KPK berjalan mencoba untuk mengungkap adanya pelaku obstruction of justice ini, sebenarnya ID sendiri melihat ini masuk akal nggak sih apa yang analisis kedokteran yang analisis medis yang dikeluarkan untuk seorang Setia Novanto ini sebenarnya? Ya. Masa misalnya kayak publik ya secara awam ini keterlaluan banget gitu, sakit sampai nggak bisa bangun, kecelakaan mobilnya nggak apa-apa, ketabrak bagian depan. Jadi awam melihatnya seperti itu. Dan jangan-jangan dokter ini melindungi, akhirnya ada penilaian seperti itu. Dan ID pun penuh tanda tanya terhadap keputusan dokter. Makanya kami panggil. Itu langsung ya, langsung kami panggil dokternya melalui Majelis Kehormatan Etik. Itu sudah dipanggil. Proses sudah berjalan, tapi kan sudah belum ada hasil. Keburu penetapan tersangka. Kan dari rentang waktu sebenarnya agak panjang kan rentang waktunya kan. Tidak secepat itu untuk melakukan penggalian itu kan. Untuk proses etiknya tidak secepat itu. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi ya. Pak Reva nanti juga akan menjawab. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita akan ke Pak Reva sekarang. Bagaimana Pak Reva? Tadi sempat Anda mengatakan malah ini menduga yang agak ada keanehan ya, begitu cepat prosesnya terhadap Fredrik Yunadi. Bukankah ini justru publik melihatnya lama prosesnya di KPK baru menetapkan sekarang? Publik kan nggak tahu. Artinya publik kan hanya bertanya-tanya tanpa data. Kalau kami kan bicara dengan data. Jadi kasus Fredrik ini terlalu cepat penanganannya. Indikasi cepatnya seperti apa? Bisa dijelaskan? Laporan kejadian 5 Januari 2018. 8 Januari baru 2018. Januari ya? Iya, laporan kejadiannya. 8 Januari 2018 tetapkan sebagai tersangka. 3 hari kemudian ya. Tanggal 9 Januari kemarin dipanggil untuk datang besok. Kalau kasus-kasus korupsi yang lainnya sangka 6 bulan kemudian. Tersangka dugaan Anda kemudian. Kenapa bisa cepat gini dugaannya kenapa? Inilah yang kita kaitkan, akhirnya kita mengkaitkan ini dengan gangguan terhadap pelaksanaan profesi. Karena apa? Di samping penanganan yang terlalu cepat yang diprioritaskan, pasal yang diberlakukan pun pasal 21. Yang Pak saya katakan tadi di samping bisa ditafsirkan macam-macam, ini kan bukan pasal utama. Pasal utama itu kan penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Kenapa nggak itu dulu gitu? Negara katanya rugi triliunan dalam kasus EKTP ini. Udah beres belum ini? Kok ini yang dikejar dulu? Kalau memang iya, ntar aja lah, pelan-pelan aja lah. Sampingkan aja dulu. Ini kejar dulu. Nah, ternyata enggak. Ini yang diprioritaskan dalam waktu beberapa hari. Nah, kita kan jadi tanya dong, ada apa ini? Nah. Ya, ini bagaimana nih kalau ada kekhawatiran seperti ini? Ini kan subjektivitas menilai saja. Subjektivitas ya? Subjektivitas menilai. Terus terang ini subjektivitas menilai. Karena kalau dilihat 5 Januari, saya baru tahu tuh Pak Reva, 5 Januari,
Karena kalau kita lihat Dumas pengaduan masyarakat ke KPK itu, saya tidak salah itu kalau tidak salah di minggu ke-4 November atau di minggu pertama ada melaporkan Desember. itu ada juga? yang melaporkan itu masyarakat. Oh. Tapi makanya saya nggak tahu karena saya tidak membaca dokumen sprindiknya. Pasti Pak Reva yang pegang. Tapi kalau lihat ini bukan yang pertama karena sebelumnya sudah ada pengaduan masyarakat juga yang sudah masuk pada KPK soal itu. Nah soal cepat atau lamban kan subjektivitas menilai, Mas Indra. Ada yang bisa cepat, ada yang masa mana yang prioritas menurut saya sama prioritas saja seluruhnya. Kasus IKTP itu sendiri yang menjadi mega skandal, KPK akan terus bekerja memproses. Bahkan hari ini kami ICW bersama sejumlah pihak sedang mendorong KPK untuk sesegera mungkin memproses sejumlah nama yang patut diduga menerima korupsi IKTP. Dari 62 nama yang disebut dalam dakwaan KPK terhadap Irman dan Sugiharto, baru hanya 3 nama yang diproses. Setia Novanto, kemudian Markus Nari, dan Miriam S. Haryani. Kami justru dorong 58 nama. Maka diperiksalah Mekeng, maka diperiksalah sejumlah nama diperiksa oleh KPK. Itu menurut saya berjalan. Tapi sisi yang lain ini juga harus jalan juga dong. Gitu. Oke, baik. Terakhir dari ID sebagai penutup, tadi kan sudah berdua sebagai penutup. Jadi ini menyerahkan ke KPK, tapi mensupport ya ini ya, bukan berarti kemudian merasa aneh seperti mungkin dari kalau Pradi tadi kan keberatan 45.000 anggotanya keberatan banyak loh 45.000. Ini kan proses sudah berjalan. Kami menghormati proses hukum yang sudah berjalan. Tapi jika dalam proses penyidikan itu mengaitkan bukti-bukti terkait dengan tindakan-tindakan kedokteran, maka kami profesi akan mendampingi yang bersangkutan. Mendampingi ya? Akan mendampingi yang bersangkutan terkait dengan tersebut. Karena kami nggak mau juga ini dampak sosialnya terhadap anggota-anggota kami yang lain. Jadi ini ID juga membela nih ya? Ikut membela. Itu kewajiban kami sebagai organisasi profesi. Dan dalam prosesnya ketika misalnya padahal belum tahu itu etik bersalah atau tidak loh. Etik bersalah, ya itu kan etiknya kan pending dulu. Sekarang proses hukum sudah berjalan. Karena untuk kasus-kasus tindakan pidana yang lain pun yang melibatkan dokter, kami ini sering diminta sebagai saksi ahli. Jadi kami akan mensupport kalau memang diminta oleh penyidik untuk minta saksi ahli, kami akan datangkan saksi ahli dan kami punya namanya Biro Pembelaan Anggota. Jadi itu kewajiban dari organisasi profesi. Oke, baik. Terima kasih Dr. Mahesa Paranadipa dan juga Pak Saprianto Reva, Mang Donald Faris. Terima kasih. Kita lihat perkembangannya nanti akan seperti apa persoalan pengejaran pengungkapan pelaku obstruction of justice begitu ya dari KPK. Dan Prime News masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini.